Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Spirit Edukasi, media edukasi digital untuk pendidikan. Sahabat edukasi, Bapak dan Ibu guru, pada kesempatan ini saya akan berbagi tips dan trik bagaimana cara melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan ujian online atau ulangan harian online melalui Google Form. Di mana di Google Form tersebut kita lengkapi dengan istilah CCTV dan timer. Jadi layaknya seperti pelaksanaan UBKD atau ujian nasional yang menggunakan waktu dan proktor. Hanya bedanya ketika UBKD mungkin kita langsung bisa mengawasi di dalam kelas, tetapi kalau ini ujiannya online, artinya siswa melaksanakan ulangan ujian dari rumah melalui Google Form, tetapi pengawasannya melalui CCTV yang merekam seluruh kegiatan siswa, baik dari video maupun audionya akan terrekod di dalam server yang kita siapkan. Namun sebelumnya, sahabat edukasi, bagi yang baru menemukan channel Spirit Edukasi atau baru bergabung di Spirit Edukasi dan tidak keberatan, silakan untuk klik subscribe ini dan kemudian bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan dengan informasi-informasi yang selalu update di sekitar edukasi. Dan apabila Bapak dan Ibu guru merasa terbantu dengan channel Spirit Edukasi, silahkan untuk klik tombol like-nya dan silahkan klik share apabila informasi-informasi yang disampaikan di Spirit Edukasi bisa bermanfaat di dunia pendidikan. Baik sahabat edukasi, Bapak dan Ibu guru, kita langsung mulai untuk praktek. Yang pertama, kita masuk dulu ke web browser kita seperti biasa, lalu kemudian kita masuk ke Google Drive kita sini. Bagi yang belum login, silakan untuk login ke Google Drive yang biasa kita gunakan. Nah, seperti ini. Lalu Bapak dan Ibu guru, apa yang perlu kita persiapkan? Tentunya yang perlu kita persiapkan adalah soal dalam bentuk Google Form. Ya, soal dalam bentuk Google Form seperti yang biasa kita buat. Bagi yang belum membuat, ya silahkan untuk membuat dulu. Ya, caranya sangat mudah sebetulnya. Untuk membuat, klik baru, kemudian di sini klik Google Formulir, kemudian di sini klik kuis kosong. Ya, klik kuis kosong. Nah, akan jadinya seperti ini. Nah, ini seperti biasalah, seperti biasa membuat soal-soal ujian online menggunakan Google Form. Baik, di sini karena saya sudah membuat, nah ini seperti ini. Nah, ini tinggal Bapak dan Ibu tinggal buka saja. Nah, tinggal buka. Nah, ini jadinya sudah seperti ini. Kebetulan di sini ada, saya buat untuk sampling saja ada 5 soal ya, ada 5 soal. Nah, tahap selanjutnya Bapak Ibu sekalian, apabila kita sudah membuat soal seperti ini, nah kita lihat di kanan atas, layar kanan atas ini ada titik 3. Nah, artinya kita akan menambahkan pengaya atau add-on ke dalam soal ini, ya, ke dalam soal ini. Nah, caranya klik titik 3 ini, lalu kemudian kita lihat di bawah ada add-on atau pengaya. Nah, ini tinggal dibuka Bapak dan Ibu, diklik. Kita akan diarahkan ke laman pengaya, ada beberapa pengaya di sini. Nah, yang akan kita gunakan untuk penggunaan CCTV ujian online atau pengawasan atau proktor di ujian online, yaitu kita akan menggunakan yang namanya timer dan proktor. Apabila belum muncul di sini, maka ketikkan saja di sini timer. Nah, di sini timer plus proktor. Ini tinggal diklik. Nah, di sini Bapak dan Ibu sekalian ada pengaya, ya, ada pengaya yang namanya timer plus proktor. Nah, ini tinggal diinstal, tinggal diklik. Lalu Bapak dan Ibu tinggal klik install di sini, klik install. Nah, di sini timer per proktor memerlukan izin untuk memulai pemasangan, tinggal klik lanjutkan. Nah, kita diminta masuk. Tentunya kita akan masuk harus menggunakan Gmail yang sama
dengan yang ada soalnya gitu ya, dengan yang ketika kita membuat soal, nah Gmail apa yang digunakan gitu ya, itu harus sama. Nah kita gunakan, nah ini karena saya menggunakan Gmail ini, nah klik berikutnya. Oke, di sini autoproctor ingin mengakses akun Anda. Oke, silakan izinkan saja. Baik Bapak dan Ibu, timer and proctor telah diinstal. Nah ini udah selesai, tinggal klik selesai. Baik, kita kembali lagi. Kalau sudah selesai ini di close saja, sudah selesai. Nah kita balik lagi ke sini. Nah kemudian kita coba buka sekarang di tanda panah kecil di atas ini ada tulisan add-on atau pengaya, klik. Nah di sini autoproctor sudah masuk, kita klik. Bapak dan Ibu, apabila muncul seperti ini, kita close saja dulu, kemudian kita reload dulu atau kita refresh halaman ini ya. Nah, kita refresh. Oke, kalau sudah kita tunggu munculnya lagi logo ini, kita klik. Nah, kita cari sekarang yang namanya timer and proctor, yang ini. Klik, kita buka. Oke, kalau sudah Bapak dan Ibu akan muncul seperti ini. Nah, kalau muncul seperti ini, kita langsung klik yang setting. Nah, kalau sudah masuk ke menu setting, kita akan ditampilkan menu seperti ini, ya, menu seperti ini. Nah, di sini Bapak dan sekalian, kita lihat ada main, kemudian ada timer, ada proctor. Nah, main ini adalah menu yang ada di pengaya tadi, ya, pengaya tadi. Nah, di sini ada dua kotak yang perlu kita checklist. Yang pertama, enable timer. Nah, apabila kita menceklis kotak ini, enable timer, maka otomatis ketika siswa mulai mengerjakan soal-soal ini akan waktunya akan berjalan mundur sesuai dengan waktu yang telah ditentukan oleh kita tentunya. Lalu yang kedua di sini enable proctor. Nah, ketika kita checklist enable proctor, maka otomatis pengawasan melalui kamera dan audio ini akan aktif. Jadi selama siswa mengerjakan soal itu akan terekod apa yang dilihatnya, apa yang dibukanya, dan dia ngomong apa itu akan terekod melalui enable proctor ini. Lalu di sini Bapak dan sekalian ada maximum of attempt. Maximum of attempt ini adalah batasan atau jumlah siswa yang diperbolehkan untuk masuk mengikuti evaluasi kita. Kalau seandainya kita akan memasukkan jumlah siswa. Nah, tetapi tentunya apabila kita memasukkan jumlah siswa di sini, setiap siswa akan masuk pasti diminta login menggunakan Gmail masing-masing ya. Sama halnya dengan pengaturan yang ada di setelan sini ya. Nah, setelan di sini. Nah, di sini ada perlu masuk batas untuk mengguna. Nah, ini kan ada batasan di sini. Sebetulnya settingannya sama dengan yang ada di atas. Nah, ini kalau kita misalkan hanya membatasi kepada kelas kita saja ya, misalkan taruhlah yang akan melakukan ulangan harian itu 20 siswa misalkan, tinggal diisikan 20. Nah, itu untuk maximum of attempt. Lalu Bapak dan Ibu guru sekalian, ini pun bisa terkoneksi dengan Google Classroom apabila kita memiliki Google Classroom. Artinya soal-soal ini bisa kita simpan di Google Classroom. Nah, di sini misalkan kalau kita memiliki kelas di Classroom, ini tinggal klik saja ya. Itu gampang caranya. Lalu Bapak dan Ibu sekalian, pengaturan di main di sini sudah, itu sekitar itu saja. Kemudian kita masuk ke pengaturan menu timer. Nah, ini tinggal diklik menu timer. Nah, di sini kita diminta untuk menentukan durasi ulangan atau ujiannya berapa menit misalkan. Nah, ini tinggal diisi di sini. Nah, misalkan kalau untuk satu kali pertemuan atau 1 jam pelajaran misalkan 1 kali ulangan 90 menit atau 120 menit, itu silakan.
Tapi di sini saya akan isi 45 menit saja 1 jam pelajaran karena soalnya juga hanya contoh ya, hanya contoh. Lalu kita geser ke bawah, di sini ada start date. Nah, start date ini ketika kita aktifkan, kita tinggal checklist. Ini maksudnya untuk pengaturan kapan ulangan ini dimulai. Ya, misalkan saya menggunakan tanggal hari ini misalkan. Tanggal hari ini, nah, tanggal 1 Juni 2021, ini berarti ujian akan dilaksanakan pada tanggal ini. Lalu kemudian yang kedua ada kolom start time. Ini artinya ketika kita checklist, kita diminta ulangan ini akan dilakukan jam berapa, mulainya jam berapa. Maka kita isi di sini. Kita klik ini, kita klik yang tanda jam ya di sini. Nah, misalkan kita akan mulai dari jam 8 ya, lewat 21 menit misalkan. Nah, ini tinggal diklik, nah otomatis kita akan mulai jam 8.21 menit atau jam berapa terserah diatur. Kemudian end date-nya, nah ini artinya berakhirnya ini tanggal berapa ya kan. Nah, kalau tadi start date tanggal 1 misalkan, nah ini kita atur juga di tanggal berapa. Misalkan ini hanya untuk ulangan 1 hari, maka kita samakan tanggalnya dengan yang start date. Nah, end date-nya berarti tanggal 1. Jadi mulai tanggal 1, berakhir tanggal 1. Itu untuk waktu pelaksanaan. Lalu di kolom berikutnya ada end time. Nah, ini kita checklist. End time ini adalah batas akhir dari waktu pengerjaan ujian. Kalau dimulai misalkan jam 8.21 di sini, nah taruhlah 45 menit atau terserah Bapak dan Ibu diatur saja. Misalkan jam 9.22 menit, terserah Bapak dan Ibu. Nah, ini contoh saja ya. Nah, misalkan seperti ini. Nah, ini sudah diisi semua dari mulai start date, start time, end date, dan end time. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian, di sini yang kolom terakhir ada auto close test. Artinya ketika misalkan kita checklist Bapak dan Ibu. Nah, di sini apabila waktu yang ditentukan end time-nya itu 9.22 dan siswa masih ada yang mengerjakan, maka otomatis dia akan close, akan keluar gitu ya, kalau kita aktifkan auto close testnya ini. Jadi ini untuk membatasi ya, untuk membatasi. Oke, kalau sudah lengkap ini semua Bapak dan Ibu, langkah terakhir kita jangan lupa update setting, karena ini harus diupdate. Kalau tidak diupdate maka dia akan kembali kepada pengaturan awal, sehingga apa yang kita atur di sini tidak akan tersave. Nah, kita update setting, klik update setting. Nah, di sini setting successful, oke. Oke. Nah, itu untuk pengaturan waktu ya, Bapak dan Ibu. Yang selanjutnya terakhir di sini kita akan melakukan pengaturan di menu Proctor. Nah, ini tinggal dibuka, diklik. Nah, di sini Bapak dan Ibu sekalian ada beberapa kotak atau menu yang sudah terchecklist. Nah, yang pertama di sini ya ada tab switching. Ketika kita mengaktifkan tab switching ini, maka kamera akan membaca apa yang dibuka oleh siswa di handphonenya. Jadi akan terekod oleh kita. Misalkan mohon maaf, misalkan siswa buka-buka ke mencari jawaban misalkan di internet dan lain sebagainya. Maka ketika kita aktifkan tab switchingnya, ini akan terekod. Kemudian kamera. Nah, ketika misalkan kamera ini kita aktifkan, maka otomatis siswa akan face-nya atau mukanya akan terekam kepada server kita. Nah, ini karena kameranya aktif gitu ya. Kemudian mikrofon, ketika misalkan mikrofon ini kita aktifkan, maka apa yang siswa kita bicarakan pada saat ujian online itu akan terekam dalam bentuk audio ya. Nah, begitupun untuk foto at random. Nah, ini pun kalau diaktifkan ini akan merekam atau foto-foto siswa secara random ya, secara acak. Nah, tetapi Bapak dan Ibu sekalian, sebelum kita menyampaikan ujian kepada siswa, tentu harus kita sampaikan bahwa ulangan harian atau ujian ini diawasi melalui
CCTV, Google Form misalkan, atau apapun namanya lah gitu, atau diawasi seperti halnya kalian misalkan ujian di dalam kelas. Jadi perlu diingatkan, kenapa? Karena di sini ada hal-hal yang sifatnya privasi ya Bapak dan Ibu. Nah, ini berkenaan dengan kamera. Ya, kalau siswa tidak tahu misalkan, mohon maaf, bisa saja berperilaku yang aneh-aneh tapi kerekod. Nah, ini kan privasi. Jadi tolong disampaikan dulu kepada siswa. Kemudian di sini ada communication me after the class, artinya berkomunikasi setelah ujian berjalan, atau use during the test, atau kita bisa berkomunikasi selama melaksanakan tes. Nah, ini pengaturan di Proctor ini sama. Setelah kita selesai pengaturan ini, jangan lupa untuk klik update setting. Yang ini, klik update setting. Oke, setting successful update. Oke. Baik Bapak dan Ibu sekalian, ini sudah selesai. Kita kembali lagi ke menu ini. Berarti tahap akhir Bapak dan Ibu, kita tinggal membagikan kepada siswa soal-soal yang telah kita buat ini. Nah, bedanya dengan seperti biasa kita menggunakan Google Form biasa, tentu biasanya kita menggunakan yang ini ya, kirimkan. Nah, itu penggunaan Google Form yang biasa. Tetapi kalau sudah kita menggunakan pengaya timer and proctor, bukan link ini yang kita kirimkan tetapi link yang di bawah ini. Link yang di bawah ini yang diberikan atau yang diberikan kepada siswa. Nah, itu tadi bisa melalui Classroom, atau kita langsung saja bagikan melalui WA group misalkan. Nah, caranya Bapak dan Ibu tinggal ini di copy, klik copy. Nah, ini sudah tercopy, maka kita akan bagikan kepada siswa misalkan. Nah, salah satu contoh, nah ini boleh kalau Bapak dan Ibu mau menyimpan dulu misalkan. Saya simpan dulu linknya di sini. Nah, saya simpan dulu di sini misalkan kita menggunakan Notepad, tinggal buka di sini saja ya Bapak dan Ibu. Ini supaya maksudnya ingat saja linknya. Nah, tinggal di paste di sini. Nah, ini link ini yang akan kita bagikan kepada siswa. Baik Bapak dan Ibu sekalian, kita akan mencobanya bagaimana cara kerja add-on timer plus proctor. Nah, saya buka dulu, misalkan saya masukkan saya bagikan di WA group. Nah, saya akan pastekan di sini. Nah, ini link ya, link ujian yang dibagikan kepada siswa. Saya cek kirim. Oke, nah ini sudah terkirim. Baik Bapak dan Ibu sekalian, kita akan mencoba mengerjakan link yang kita bagikan tadi. Baik Bapak dan Ibu, kita coba masuk tadi saya simpan di sini ya. Kita buka. Nah, di sini link yang tadi dibagikan ya. Ini tinggal diklik. Kita coba saja. Nah, karena tadi kita membatasi dengan 20 siswa, otomatis ketika siswa kita mau mengerjakan, dia minta untuk login menggunakan Google ya. Nah, ini tinggal diklik saja. Karena tadi menggunakan email ini, saya masuk menggunakan ini saja misalkan. Nah, masuknya Bapak dan Ibu ini langsung ke auto proctor ya, masuknya ke auto proctor. Oke. Nah, ini panduan ya, kalau siswa misalkan ingin melihat ya boleh saja, kita langsung klik go it saja. Oke. Nah, ini auto proctor ingin menggunakan mikrofon Anda ya, tentu ini harus diizinkan. Oke, ini juga diizinkan. Oke. Please wait for up to a minute. Nah, ini lagi merandom soal tentunya. Kita tunggu dulu. Nah, Bapak Ibu sekalian, di sini kita sudah masuk ke ulangan harian ini seperti biasa, tinggal di situ. Baik, Bapak dan Ibu, di sini waktu berjalan mundur ya. Kita setting tadi 45 menit. Nah, ini udah berjalan mundur.
Jadi siswa sudah bisa mulai mengerjakan ini. Nah, saya coba mengerjakan saja di sini, misalkan saya acak saja. Nah, ini tadi salah penyimpanan soal ya. Nah, ini udah selesai Bapak dan Ibu, tinggal langsung siswa klik kirim. Nah, untuk melihat skor bisa lihat di sini. Tetapi Bapak dan Ibu sekalian, ingatkan kepada siswa bahwa kalau sudah selesai ini, kalau sudah selesai mengerjakan ini, jangan lupa untuk klik after submitting test yang ini. Ya. Kalau ini tidak diklik, maka hasil ulangan tidak terkirim. Gitu. Jadi ini harus diklik. Nah, ini tinggal diklik saja. Nah, diklik. Nah, otomatis ya, finishing, klik submit button. Nah, lalu kemudian tinggal klik finishing submit. Nah, test completed. Oke, ini sudah terkirim. Nah, ini sudah selesai. Artinya siswa sudah mengerjakan ini. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita close dulu. Oke, kita kembali untuk ngeceknya. Di sini sudah ada ya jawaban, sudah ada jawaban. Ini kalau kita mau ngecek di spreadsheet yang di Google Form ya. Kalau mau ngecek di sini. Oke, misalkan buka spreadsheet baru. Nah, di sini sudah masuk ya, skornya 20 dari 100, kemudian ini jawaban kelas lain, ini jawaban anak-anak. Nah, ini kalau kita mau cek di spreadsheet-nya. Nah, tetapi apabila kita mau cek hasil di record timer yang kita buat tadi, sini, ini ngeceknya, kita kembali lagi ke add-on sini ya, ke add-on, klik add-on, kemudian klik auto proctor. Nah, di sini kita klik result yang ini ya, klik result. Nah, otomatis Bapak dan Ibu kita mendapatkan satu, karena hanya satu siswa di sini siswa yang mengerjakan dengan email ini. Nah, selanjutnya Bapak dan Ibu tinggal kita cek di remaining-nya ini, kita klik remaining ini. Nah, kita akan dibawa ke hasil sini. Nah, di sini Bapak dan Ibu memang di sini ada yang berbayar, ada yang tidak ya. Kalau kita yang menggunakan free, itu dibatasi untuk pengerjaannya 200 siswa gitu. Tapi kalau ingin lebih dari itu ya kita harus berlangganan ya, dari mulai $10 ya per bulan, ada yang juga $20 ya, silakan. Tapi kalau untuk ulangan-ulangan harian dan lain sebagainya mungkin kita cukup menggunakan yang fasilitas free saja ya. Nah, selanjutnya Bapak dan Ibu kita tinggal login saja menggunakan Gmail yang kita pakai tadi ya. Nah, ini menggunakan ini, kemudian kita masuk ke email yang kita pakai tadi. Nah, sini Bapak dan Ibu kita masuk ke laman auto proctor ya. Untuk melihat tentu di sini kita tinggal klik view di sini. Nah, di sini ada pengerjaan ulangan ya, satu siswa menggunakan email ini pada 1 Juni. Kemudian kita lihat view. Nah, hasilnya juga sudah muncul di sini. Nah, kita lihat di sini. Nah, otomatis Bapak dan Ibu guru noise detected di sini akan kedetek suara ya. Akan kedetek suara. Nah, ketika misalkan kita cek nah, ini kan tadi saya bicara ya. Nah, di sini juga kameranya terrecord di sini dan lain sebagainya. Nah, ini kalau kita ingin melihat hasil ini ya, hasil dari ujian menggunakan CCTV Google Form dengan memanfaatkan auto proctor. Nah, seperti ini juga kedetek ya Bapak dan Ibu. Ya, kedetek artinya apa yang yang siswa lakukan ya ini akan kedetek di sini. Nah, demikian Bapak dan Ibu guru bagaimana cara penggunaan add-on timer
and Proctor, ya paling tidak ini bisa membantu kita atau bisa meningkatkan pengawasan kita terhadap ujian online yang dilakukan oleh siswa. Semoga ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.